سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي اغفر لنا ما مضى نبينا الامر الناهي فلا احد اضر في قولنا منه ولا نعم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم على نية الفتوح والوضوح والرسوخ والتوبة النصوح وصلاح الجسد والروح إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالعلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Para jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita sekarang sudah berada di penghujung bulan suci Ramadan. Yang mana insyaallah mudah-mudahan sehat afiat, panjang umur, kalau tidak ada halangan, maka di tanggal 31 Maret 2025 kita akan menyambut merayakan hari raya Idul Fitri. Insyaallah. Ini ada perkataan ma'ruf dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Dikatakan bahwasanya laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman dha'atuhu tazid. Hari raya itu bukan orang yang pakaiannya baru. Hari raya itu bukan orang yang pakaiannya baru, tapi hari raya adalah hari di mana ketaatan kita semakin bertambah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita kembali kepada awal tujuan puasa, bahwasanya tujuan puasa apa? Ujungnya di ayat itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi tujuan puasa untuk kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena insya Allah kita akan menyambut hari raya Idul Adha, maka ada beberapa hal yang kita perlu ketahui, ya, sunnah-sunnah yang berkaitan ya, dengan Idul Fitri berkaitan dengan malam-malam Id ya, atau hari-hari Id, agar kita bisa melaksanakan apa yang pernah dilaksanakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang perlu kita ketahui, bahwasanya Nabi bersabda dalam hadisnya ada 5 malam, yang mana 5 malam ini kalau kita berdoa, maka doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ini adalah malam ijabah. Yang pertama adalah malam 1 Rajab. Ini malam 1 Rajab. Yang kedua adalah malam nisfu Sya'ban. Ya.
Yang ketiga adalah malam Jumat. Yang keempat dan kelima adalah malam hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Berarti malam hari raya baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha itu adalah malam ijabah. Malam di mana doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka disunnahkan buat kita menghidupkan malam tersebut. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, "Man ahya lailatal idain lam yamut qalbuhu." Orang yang menghidupkan dua malam hari raya, yang menghidupkannya tentu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu. Ya, hatinya tidak akan mati. Hatinya tidak bakalan mati. Jadi kalau kita mengisi malam Idul Fitri atau Idul Adha dengan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hati kita insyaallah tidak akan mati. Artinya apa? Hati kita akan menjadi hati yang insyaallah selalu ingat kepada Allah, dan kita akan menjadi pribadi atau insan yang mudah menangis kalau ada sesuatu, khususnya kalau kita teringat dengan dosa-dosa ini. Sebab orang yang hatinya mati, hatinya keras itu, amanah sehat nggak mau dengar, amanah sehat nggak mau dengar, dan susah buat nangis, nggak menyesal dengan dosa yang dia perbuat. Tapi kalau pengen hati kita hidup, upayakan kita menghidupkan ya malam hari dan malam hari. Nah, ulama ngajarin kita, Nek seminimal-minimalnya, udah paling minimal deh, udah paling minim, serendah-rendahnya orang menghidupkan malam hari raya dengan apa? Dengan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kalau dia bisa melakukan itu dua hal di malam hari raya, ya, isyanya jamaah, subuhnya jamaah, itu udah level paling rendah. Dikatakan dia menghidupkan malam hari raya. Lalu gimana level selanjutnya atau level yang lebih tinggi? Dia menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apain? Dia doa, dia baca Quran, dia zikir, dan dia takbir. Di Tari Hadramut untuk Al-Baqir 2012 sempat di sono. Itu Habib Umar bin Hafid cara menghidupkan malam tahun baru itu, tengah malam itu santri pada dibangunin. Santri dibangunin, semua bangun bikin halakoh. Halakoh apa? Khatmul Quran. Jadi malam itu baca Quran per halakoh tuh, bikin lingkaran masing-masing. Setiap baca hizib per hizib, ya, per hizib itu takbir bareng-bareng, Allahu Akbar, takbir. Sebagaimana lagi takbir Idul Fitri atau Idul Adha. Habis itu baca lagi Quran, takbir lagi sampai sekitar jam sepertiga malam, ya, seperti malam terakhir jam 3 atau setengah 4 khatam, ya kan? Ya, pakai speaker ya? Ya, jadi diadanya di mushola Ahlul Kisah ini aja, masing-masing halaman tanpa menggunakan speaker. Makanya yang jujur Al-Baqir kurang setuju tuh sampai sekarang tuh. Orang kadang-kadang tapi mohon maaf takbir sampai pagi pakai speaker. Padahal kan besok pagi ini kita harus bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Idul. Dan kalau memang mau menghidupkan malam, ya, Idul Fitri atau Idul Adha, ya, silakan takbir, silakan, cuma batasin waktunya. Entah itu sampai jam 10 malam, jam 11 malam atau jam 12 malam. Selebihnya apa? Hidupkan hari raya di rumah masing-masing. Baca Quran, ya, jam 3 bangun, qiyamul lail, ya, sholat subuh berjamaah. Jadi bukan termasuk sunnah, sekali lagi bukan termasuk sunnah. Ya, takbir pakai speaker dari habis maghrib sampai subuh non. Jadi takbir silakan dibatasin, ya, selebihnya istirahat. Kadang-kadang orang takbir sampai subuh, paginya tidur, wala sholat subuh, wala sholat. Ini muskilah, ya. Dia begadang takbir di masjid, di musola segala macam, nih anak-anak muda segala macam, ya. Mau menjelang subuh dia pulang, tidur di rumah, nggak sholat subuh, nggak sholat, ada musibah. Ya. Takbir silakan, batasin waktunya, ya, sampai jam 11 sampai 12, habis itu kelas pulang ke rumah,
istirahat tidur, jam 3 bangun. Qiyamul lail, zikir, doa, baca Quran. Seperti itu. Nah, itu ya. Jadi sunnah kita menghidupkan malam Idul Fitri apa? Dengan kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa aja di pokoknya. Mau sholat taubat segala macam, baca Quran segala macam. Ya, pokoknya kita hidupkan malam itu minimal dengan apa? Sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita tidak dikategorikan sebagai orang-orang yang hatinya mati. Baik. Dan selanjutnya, apa aja sunnah yang kita dianjurkan untuk mengerjakannya pada saat hari raya? Yang pertama, al-ghuslu qabla sholatil Id. Kita disunnahkan mandi sebelum sholat Id. Ya. Daripada Sayyidina Malik, ya, dari An-Nafi, bahwasanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu kana yagtasil yaum al-fitr qabla an yadua ila musalla. Salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, itu beliau mandi sebelum berangkat sholat Id. Nah, jadi kita disunnahkan untuk mandi pada saat hari raya sebelum kita berangkat ke masjid, musholla atau tempat pelaksanaan sholat Id. Lalu sebetulnya kapan boleh mandi? Nah, untuk hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Adha, itu seseorang boleh mandi min muntasofil lail. Dari tengah malam boleh mandi. Dari tengah malam boleh mandi. Cuman afdolnya sebelum berangkat sholat. Itu afdol. Jadi sebelum berangkat sholat Id, afdol dia mandi. Ya. Niat mandi sunnah ya Idul Fitri atau mandi sunnah Idul Adha. Mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama mandi. Lalu yang kedua, wa min adabi wa sunnati sholatil Id, dan juga termasuk sunnah sholat Id itu aklu tamratin qabla al-khuruj li sholati Idul Fitr. Disunnahkan kita makan korma. Ya, makan korma disunnahkan kita makan korma sebelum kita berangkat sholat Id. Kalau ada korma, kalau nggak ada, makan apa aja juga. Ketupat makan nggak apa-apa. Ya, sebelum berangkat sholat Id. Apa tujuannya? Ya, tujuannya untuk kita membedakan. Ya, untuk kita membedakan bahwasanya hari itu kita tidak melaksanakan puasa. Jadi bahwasanya hari itu kita tidak melaksanakan puasa. Jadi kita makan sebelum sholat Id minimal makan korma, mau 1, mau 3, mau 5, yang penting kan ganjil. Korma nggak ada, udah makan apa aja. Walaupun cuma dengan seteguk minum air menjadi masalah. Yang penting ya kita makan atau minum sesuatu yang menandakan bahwasanya hari itu kita nggak puasa. Kenapa? Karena Rasulullah SAW la yadhu yaumal fitri hatta yakula tamrat wa yakuluhunna witran. Nabi Muhammad itu sebelum berangkat sholat Idul Fitri, beliau makan korma. Dan korma yang dimakan jumlahnya kan 1, 3, 5 atau 7. Jadi usahain tuh. Ya, kita makan dulu sebelum berangkat ke masjid. Lalu yang ketiga, wa min adabi wa sunnati sholati Idul Fitr raf'us shawti bit takbir. Wa dzalika min ba'di sholatil fajr ila an yakhruja al-imam lis-shalah. Disunahkan juga ya kita tuh bertakbir, mengangkat suara. Ya, kapan? Min ba'di sholatil fajr. Dari habis subuh sampai kapan? Ila an yakhruja al-imam lis-shalah. Sampai imam datang. Ya, mau melaksanakan sholat. Makanya kalau sholat Idul Fitri itu kita yang jadi makmum disunnahkan datang duluan. Kita yang jadi makmum disunnahkan datang ke tempat sholat, mau itu masjid, mau itu musholla maupun lapangan. Kita yang jadi makmum disunnahkan datang duluan. Nah, yang jadi imam disunnahkan datang belakangan. Dan juga sunnah Idul Fitri itu dikerjakan waktunya agak siangan dikit. Ya, agak siangan dikit. Umpamanya biasanya kalau Idul Adha kan cepat tuh, disunahkan lebih cepat agar waktu potong lebih lama. Kalau Idul Fitri disunahkan mulai sholatnya agak lama dikit, antara biar apa ya? Biar waktu untuk membayar zakat fitrah lebih lama. Karena waktu afdol bayar zakat fitrah itu
habis subuh hari raya Lebaran, habis subuh sampai mau pelaksanaan sholat Idul Fitri, itu waktu yang paling afdal untuk bayar zakat fitrah. Cuman sekarang hampir jarang tuh orang. Ini kalau kita ngasih beras pas subuh dia malah ngomong begini, lu biar orang repot mau sholat mau apa baru ngasih beras, kemarin mana aja. Nah itu waktu yang paling afdal gitu. Ya, sunnah tuh takbir dari habis subuh sampai menjelang pelaksanaan sholat sampai imam dah takbir di masjid. Ya, jadi jangan semalaman suntuk. Ya silakan jam 10 berhenti, 11 berhenti, stop, ibadah masing-masing di rumah, habis subuh takbir lagi sampai menjelang pelaksanaan sholat Idul Fitri. Wahakala. Dan juga ya disunahkan juga termasuk sunnah nih, termasuk sunnah. Ketika orang mau berangkat ke masjid atau berangkat ke musola atau berangkat ke tempat pelaksanaan sholat Id, karena sholat Id itu nggak selalu di masjid, nggak selalu di musola, bahkan kadang-kadang sholat Id itu di lapangan. Nabi Muhammad SAW itu selama beliau hidup beliau melaksanakan sholat Id di lapangan. Ya di lapangan. Jadi bukan di Masjid Nabawi, di lapangan. Ya. Karena waktu itu Masjid Nabawi tempatnya masih terbatas, Rasulullah melaksanakan sholat di lapangan, ya, karena beliau mengharapkan orang-orang bisa sholat bareng semua. Sebab kalau di Masjid Nabawi saat itu tidak memungkinkan orang buat berkumpul karena Masjid Nabawi saat itu areanya masih terbatas, makanya dipindahkan oleh Rasulullah di lapangan. Nah, lapangan tempat Rasulullah melaksanakan sholat Id itu sekarang dibangun sebuah masjid, namanya Masjid Ghamamah. Ada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nah, disunahkan bagi orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke tempat sholat Id, disunahkan buat takbir. Itu sambil jalan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Nah, itu masih dilakukan di Tarim itu. Di Tarim Hadramut itu sebelum berangkat ke masjid itu semua kumpul dulu. Kumpul di depan rumah Habib Umar bin Hafiz, ya. Dari situ arak-arakan sambil takbir menuju ke masjid. Di depan jalan orang-orang semua takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus sampai menuju ke masjid. Sampai masjid datang kemudian langsung ini safrabi langsung mulai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Ya seperti itu. Ya. Dan juga ya termasuk sunnah pada hari raya Idul Fitri. Apa? Yaitu at-tahni'ah, yang mengucapkan selamat. Ya, yang diajarkan oleh Nabi ya ucapannya taqabbalallahu minna wa minkum. Apa artinya taqabbalallahu minna wa minkum? Semoga Allah terima apa yang aneh dan antum kerjakan. Terus gimana, boleh gak kita tambahin minal aidin wal faizin? Boleh aja, sah-sah aja. Katanya bid'ah. Biarin, yang bilang bid'ah biarin aja. Yang bilang bid'ah biarin. Kita mau ucapin minal aidin al faizin. Kadang-kadang kalau misalnya orang Arab tuh kalau ngucapin nggak tanggung-tanggung, ya. Taqabbalallahu minal aidin wal faizin kullu 'am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Boleh. Minimal kita kalau ketemu orang salaman ya, salam, assalamualaikum, salam, taqabbalallahu minna wa minkum. Mau tambahin minal aidin wal faizin atau minal aidin atau kullu 'am wa antum bi khair. Ya. Karena dalam doa itu ada harapan agar ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga termasuk sunnah bagi orang yang melaksanakan sholat Id itu dia sunnahnya ketika dia jalan dan ketika dia pulang lewat jalan yang beda. Lewat jalan yang beda. Sunnahnya itu. Ya. Kita jalan lewat sini, pulangnya lewat sini, dan disunnahkan setiap ketemu orang sapa, salam dan ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Dan juga ulama menganjurkan sedekah. Makanya para ulama salafus saleh itu ketika mereka jalan ya menuju ke tempat sholat Idul Fitri, mereka di kantongnya isinya duit. Karena ketika mereka jalan, mereka berharap ketemu orang-orang fakir, orang-orang miskin, sehingga bisa sedekah sambil takbir sambil berjalan menuju ke masjid. Jadi sambil jalan takbir, ketemu orang, salam, ucapin taqabbalallahu minna wa minkum, ketemu ada orang fakir,
kasih sedekah. Itu sunnahnya. Ya. Pulang disunnahkan lewat jalan yang berbeda. Dikatakan bahwasanya jalan yang dilewati oleh orang yang melaksanakan sholat id, ya, baik itu jalan saat dia pergi maupun pulang, kelak di yaumil qiyamah akan menjadi saksi. Itu makanya disunnahkan beda tuh, biar apa yang menjadi saksi makin panjang. Ya kan kalau misalnya kita jalan beda berarti jaraknya makin panjang. Semakin panjang jarak, ya semakin banyak ya jalan itu akan memberikan saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya. Karena ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza taqaw yaumul 'id, itu sahabat-sahabat Nabi kalau mereka jumpa pada hari raya, yaqulu ba'dhum li ba'd, mereka saling mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat taqabbalallahu minna wa minkum. Mau tambahin boleh enggak? Boleh. Minal aidin wal faizin. Tambahin lagi kullu 'am wa antum. Tambahin lagi, terserah dah. Mau tambahin yang gimana juga boleh. Kalau namanya tahniah itu ucapan, enggak ada batasan. Agama tidak membatasi ucapan selama ucapan itu tidak melanggar syariat. Ini tolong digarisbawahi. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi itu bid'ah. Jangan mentang-mentang Nabi nggak ngelakuin bid'ah. Tar dulu. Ya, semua ada dalilnya. Kalau ada hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap bid'ah yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah dhalalah. Nabi juga punya hadis yang lain. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man 'amila biha. Barang siapa yang melakukan sesuatu pekerjaan yang pekerjaan itu punya dalil, maka dia dapat pahala. Dan dia mendapatkan pahala dari setiap orang yang mengerjakannya. Jadi jangan dikit-dikit bid'ah. Ini ramai kadang-kadang di media sosial. Nanti ucapan tuh Idul Fitri, minal aidin wal faizin, no. Taqabbalallahu minna wa minkum, yes. Jadi seakan-akan mengatakan ente yang ucapin minal aidin wal faizin hukumnya bid'ah. Nabi nggak ngelakuin. Tar dulu bos. Nggak semua, tidak setiap sesuatu yang tidak Nabi lakukan itu bid'ah. Kalau sekedar ucapan di dalamnya mengandung doa, tidak ada mengandung unsur kemusyrikan, tidak ada mengandung unsur dosa, selama itu ucapan boleh dilakukan. Ya, kadang-kadang timbang gara-gara minal aidin wal faizin doang, jadi ramai. Dibilang bid'ah. Ya, wahakata. Maklum dia Wahabi, bahwasanya hanya bid'ah. Wahakata. Terus juga disunnahkan, ya, sholat itu at-tajammul li sholatil Id. Ada tajammul, berhias, memakai pakaian yang bagus, bukan yang baru, yang bagus. Bagus itu gak harus baru. Makanya kalau orang bilang harus hari raya itu harus baju yang baru, salah. Syariat menganjurkan baju yang bagus. Yang bagus itu belum tentu baru. Ya. Kalau kita udah punya yang bagus buat dipakai, nggak usah israf, nggak usah pakai acara boros-borosan. Beli lagi yang baru buat pakai hari raya. Kalau masih ada yang bagus, masih layak pakai, masih bisa kita buat pakai Idul Fitri, hari raya, ya pakai. Kalau antum mau tahu sekarang itu yang menjelang hari raya, pinjaman online itu meningkat. Pinjol ya, pinjaman online itu meningkat. Karena banyak orang yang mau utang. Karena mindsetnya itu apa, hari raya harus baju baru, harus ada makanan, harus mewah, sehingga orang yang nggak punya pada maksain, orang yang pas-pasan pada maksain, bikin pinjol, beli baju baru, beli segala macam, utang, tinggalin utang riba, jadi dosa, nggak harus. Bahkan tidak ada kewajiban bagi orang yang orang miskin untuk bayar zakat fitrah. Jangan sampai ada orang miskin dia nggak punya duit sama sekali, bayar zakat fitrah malah ngutang, salah lagi. Nggak ada kewajiban zakat harus sampai ngutang. Bahkan kalau ada orang model kayak begitu nggak sanggup bayar zakat, malah wajib dikasih zakat. Ya, jadi mindset banyak nih, mindset masyarakat kita salah. Ya begitu, kan ada. Ya, pinjol menjelang hari raya meningkat. Karena apa? Karena banyaknya kesalahpahaman masyarakat.
Ya, jadi baju bagus nggak harus baru. Wah, kata seperti itu. Ya. Nah, kan kita disunahkan tajamul, tazayyun, berhias, disunahkan bagi kita yang laki-laki tatayyub. Apa? Pakai minyak wangi. Pakai minyak wangi. Kalau kita laki sunnah pakai minyak wangi, kita udah jalan masih kecium. Kita udah jalan deh, tapi minyak wangi kita masih kecium. Sunnah bagi kita itu laki-laki. Tapi kalau perempuan begitu, haram. Bahkan perempuan itu kalau misalnya di Idul Fitri, dia dianjurkan bagi mereka itu kalau perempuan tidak berhias. Dia tidak berhias, tidak memakai apa namanya? Parfum. Pakai baju apa adanya, karena yang sunnah berhias itu, sunnah pakai parfum itu cuma buat laki-laki. Bahkan Nabi mengancam bagi siapapun perempuan yang dia pakai minyak wangi, itu perempuan udah jalan, minyak wangi masih kecium, nggak boleh. Ya, jadi makanya bilang sama keluarga kita yang perempuan segala macam, ya nggak usah pakai apa namanya berhias yang berlebih. Boleh pakai pakaian yang bagus boleh, tapi nggak usah pakai apa namanya minyak wangi, bla bla bla, make up segala macam. Ya kadang-kadang pas lebaran rapi, dan di rumah ketemu kita laki pakai daster doang, daster bolong lagi. Gitu kadang-kadang bawa bumbu dah, giliran apa mau Idul Fitri, Idul Adha berhias cakepnya. Anti berhias buat siapa? Sunnah seorang perempuan itu berhias buat lakinya. Kan sunnah seorang perempuan berhias buat ya orang lain, kalau bisa jadi haram. Mahal seperti itu. Ya. Gitu. Tuh, fa yusannu lil mar'ati hudur salatul 'id ghairu mutatayyibah wa la labisah bi thiyabin zina. Boleh perempuan hadir sholat Id tapi nggak boleh pakai baju yang mewah gitu, yang apa namanya mentereng gitu kan, kelap-kelip tuh baju. Amin, nggak boleh pakai minyak wangi. Nah, dengan pakaian sederhana. Artinya pakaian yang layak deh. Iya, pakaian yang juga apa? Kadang-kadang kan ini kalau perempuan nih, kalau Fitri itu udah kayak Tuan Putri. Dia kayak Tuan Putri, make up secakep-cakepnya, pakai baju cakep-cakepnya. Buat siapa ini? Buat siapa? Ya, sunnah malah bisa jadi hawa. Terus gimana kalau perempuan ternyata ada yang halangan? Nah, seandainya sholat itu dilaksanakan di lapangan, sekali lagi di garis bawah di lapangan. Seandainya sholat itu dilaksanakan di lapangan, bukan musola, bukan masjid, tetap ada kesunahan seorang perempuan yang sedang haid hadir. Buat apa? Buat mendengarkan khutbah dan mengaminkan pembacaan doa. Itu syaratnya kalau dilakukan di lapangan. Ya. Itu syaratnya kalau dilakukan di lapangan. Tuh, Nabi bilang dari Ummu Atiyah mengatakan kunna nu'maru an nakhruj yawmal 'id hatta nukhrij al-kibar min hidriha. Ya, kami kata Nabi, para perempuan di zaman Nabi itu disuruh keluar untuk menghadiri pelaksanaan sholat hatta nukhrij al-khuyy, sampai orang yang perempuan yang mens juga disuruh keluar. Kenapa kok perempuan yang mens di zaman Nabi suruh datang? Karena pelaksanaan sholat Idul Fitri di zaman Nabi dilakukan di lapangan, bukan di masjid. Kalau di masjid, di musola tetap yang haid hukumnya haram. Kalau sekarang gimana? Di JU deh tuh. Ya, kalau misalnya perempuan pengen dapat sunnah hadir Idul Fitri walaupun dia lagi haid, datang boleh lapangan tuh. Kalau itu kan ada itu. Datang dulu situ dengerin khutbah Idul Fitri. Ya. Jangan di masjid. Di masjid perempuan haram mutlak yang haid masuk ke masjid musola haram mutlak. Udah nggak pakai ditawar, itu syariat. Gitu. Ya. Dan sebagaimana biasa pelaksanaan sholat Id, ketika nanti sholat Id, ya, rakaat pertama tasbihnya berapa kali? 7. Ya, 7 selain takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram nggak dihitung. Kan misalnya kan orang ini imam atau kita imam Allahu Akbar, itu nggak dihitung tuh. Itu takbiratul ihram nggak dihitung. Dia langsung ngapain? Tasbih, tahmid,
tahlil, takbir, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, itu dihitung 7. Selain takbiratul ihram. Itu rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua berapa kali? 5 kali selain takbir intikal. Kan kita dari sujud begitu. Dari sujud kan kita takbir Allahu akbar, itu kan itu kan itu. Jadi 7 rakaat pertama, 5 rakaat kedua, takbiratul ihram dan takbir intikal tidak dihitung. Setelah salam udah enggak ada lagi takbir. Setelah salam Idul Fitri nih, kita ngomong Idul Fitri, udah enggak ada lagi takbir. Ya, jadi takbir itu cuma selesai pada saat selesai sholat Idul Fitri. Makanya ketika salam-salaman nggak usah takbir, karena ada beberapa tempat itu yang mungkin mereka belum paham, salam-salaman sambil takbir. Salam-salaman udah mau sholawatan silakan sallallahu alaihi wasallam, atau kadang-kadang kalau kita di sini ya mu'idal a'yad, a'id alaina a'yad bil ridha wal imdad wal hanat wal ghufran. Nah, kalau Idul Adha itu masih ada takbir. Nah, itu disebut dengan takbir muqayyad, takbir yang terikat dengan waktu. Ya kan, habis sholat pagi itu setelah pelaksanaan korban, habis itu masih ada takbir. Kapan? Zuhur, habis sholat zuhur takbir, habis sholat asar takbir. Itu sepanjang sampai selesai hari tasyrik baru selesai. Tapi kalau Idul Fitri selesai sholat Id, selesai takbir. Itu seperti itu. Ya, kira-kira itu ya sunnah-sunnah ya yang harus kita ketahui ya, baik pada malam Idul Fitri ya maupun hari Idul Fitri. Ya, kita sedikit ulangi. Yang pertama apa itu? Yang pertama kita saudara apa? Mandi. Kapan mandi tadi dimulai waktunya? Mulai di tengah malam boleh. Cuma afdalnya kapan? Sebelum berangkat ke masjid. Ya. Terus apa lagi? Makan. Ya, sebelum berangkat sholat makan. Sunnahnya dengan apa ya? Korma. Bilangan ganjil. Nggak ada korma, apa aja juga. Kalau nggak ada korma boleh apa aja, mau ketupat yang ada di rumah boleh makan. Ya. Kenapa ya? Dia makan ketupat rata-rata korma udah habis sudah. Ya. Terus apa lagi? Sunnah yang selanjutnya. Apa? Bertakbir dari kapan? Dari habis sholat subuh sampai ya menjelang sholat Idul Fitri. Ya. Terus tadi apa sunnahnya? Sambil keluar dari rumah ya nyalamin orang. Ya, ngucapin apa tadi? Taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau punya duit sambil sedekah kepada orang tua masakin. Jalan lewat jalan dan pulang lewat jalan yang berbeda gitu. Terus sambil jalan juga disuruhkan apa? Takbir. Ya, dan juga selanjutnya apa tadi? Berhias. Ya, berhias dan memakai wangian. Khusus bagi siapa? Laki-laki. Ya, perempuan gak usah ya. Ya, bahkan dalam kitab Taqrirul Sadidah itu yang dianjurkan datang sholat Id itu bukan perempuan yang cantik. Perempuan yang cantik itu gak dianjurkan datang sholat Id. Kenapa? Khawatir fitnah. Apalagi perempuan zaman sekarang. Adu make up, adu cakepan. Gitu. Ya, yang disunahkan, yang betul-betul disunahkan hadir itu, mohon maaf, perempuan yang kalau kita lihat udah gak ada syahwat gitu. Berarti perempuan udah nenek, udah nenek, zawatul haibah. Tapi kalau yang cakep, yang masih ini yang kita lihat ada syahwat, itu nggak disunahkan datang. Oke. Kalaupun mau datang juga pakai pakaiannya biasa, nggak usah berhias, nggak usah pakai wangi, ya, seperti itu. Ya, tapi nggak juga, nanti sih seperti itu. Ya. Dan apa lagi tadi? Ya. Udah ya, itu ya. Ya, jadi kita masih ada kesempatan ya, nanti ini hari 29, besok juga kita insyaallah masih puasa. Nah, kesempatan untuk malam Idul Fitri kita hidupkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harap sama Allah mudah-mudahan berkah kita menghidupkan malam itu, hati kita hidup. Hati kita termasuk hati yang hidup, bukan hati yang keras, bukan hati yang mati, sehingga kita ya mudah ya menyesali dosa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, dan mudah menangis ya, berharap mohon ampun dan taubat kepada Allah Subhanahu
selama mengisi pengajian ini ada kesalahan, ada kekurangan, tentunya minta maaf, minta ridha dunia akhirat. Sambil kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita panjang umur, sehat afiat, taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa jumpa lagi di rumah Ramadan yang akan datang. Dan mewakili pengurus Masjid Jami Ikhwanul Ikhwan yang bagi ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jamaah dan semua masyarakat yang mendukung acara yang dilakukan oleh Masjid Jami Ikhwanul Ikhwan, baik itu sholat tarawih, buka puasa bersama, dan juga sahur bersama. Mudah-mudahan apapun yang dikeluarkan berupa rezeki, harta yang diinfakkan, insya Allah semuanya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kami dari pengurus Masjid Ikhwanul Ikhwan mengucapkan syukur, jazakumullah khairan, jazakumullah khairan, dan minta maaf, minta ridha kalau ada kurangan selama pelaksanaan baik sholat sunnah tarawih, buka puasa bersama maupun sahur bersama. Insyaallah. Sebelum ditutup, yang masalah tadi kasih masalah pinjol kan pinjaman online ya, masih riba kan. Kemudian bangki itu bank keliling, banyak banget jadi masalahnya. Bank keliling, singkatannya bangki, banyak banget. Kemudian yang ketiga, kita nabungin dari bulan Syawal sampai Ramadan. Itu ada persentase, persentase dari si penerima yang memegang tabungan, persentasenya berapa persen. Kemudian anggota atau orang lain pinjam uang pada orang yang memegang tabungan itu ada sedikit imbalan, itu haram nggak gitu? Intinya gini, kalau kita kembali pada hadis Nabi Muhammad SAW, Nabi mengatakan kullu qardin jarra fihi manfa'atan fahuwa riba. Kullu qardin jarra fihi manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam, setiap pinjam meminjam, hutang piutang yang di situ ada kelebihan, maka hukumnya itu riba. Setiap pinjam meminjam atau hutang piutang yang di situ ada pengambilan manfaat berupa kelebihan yang telah disepakati dari awal, maka itu hukumnya haram. Itu termasuk riba. Itu makanya usahakan kita hindari bisa-bisa mungkin. Kita hindari sebisa mungkin. Al-Quran di Al-Quran ayat terpanjang satu halaman itu bahas masalah hutang piutang. Kenapa? Karena hutang itu penting. Hutang itu penting. Kalau bisa seumur itu jangan sampai hutang gitu. Jangan hutang. Memang betul ada kesunahan. Ada sunnah. Sunnah itu kita menghutangkan orang. Tapi kalau kita ngutangin orang kagak boleh ngambil manfaat. Minjem 1 juta, pulangin 1 juta. Beda halnya begini, ini kita ngomong beda nih. Umpamanya ada orang minjem sama kita 1 juta. Kita nggak ngomong apa-apaan deh, pakai deh 1 juta. Kita nggak ada deal-dealan, nggak ada perjanjian. Nggak ada tangga, ada beda pakai 1 juta nih, kita lagi butuh. Tiba-tiba orang yang kita pinjemin balikin ke kita lebih. Ambil jangan? Ambil. Itu hadiah dari dia. Dan karena kita dari awal nggak pakai perjanjian. Tapi kalau dari awal udah ada perjanjian, nih anda pinjemin 1 juta, ente nggak wajib ganti 1,2, 1,3, 1,5 itu riba. Itu jelas nih. Itu aja. Udah kita banyak mohon nama Allah kalau emang kita pernah melakukan seperti itu. Atau kita saat ini sedang terlibat seperti itu nih. Kita lagi punya tanggungan yang di situ ternyata ada ibadah, udah kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak minta ampun, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa kita diampuni dan apapun hutang kita, mudah-mudahan semuanya dilunasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan mengira bahwasanya wah ini dosa, wah segala macam, enggak. Nih sekali lagi itu, lalu lupa sampai ke terakhir.
Terakhir, sebanyak apapun dosa kita sama Allah, sebanyak apapun dosa kita sama Allah, mau segunung, mau selaut, mau seluas langit dan bumi, masih ada harapan Allah ampuni. Masih ada harapan Allah ampuni. Tapi kalau dosa ame orang, dosa ame orang, walaupun itu cuma satu, akan sulit di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti untuk dapat ampunan, kecuali kita mendapatkan ridho dari orang tersebut. Kalau nggak salah Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan seperti ini, berhadapan dengan Allah, lalu aku membawa 70 dosa, tapi dosa itu hanya dosa antara diriku dengan Allah. Ahwan, itu lebih ringan ketimbang berhadapan dengan Allah tapi masih punya dosa satu yang hubungannya dengan manusia. Seperti itu. Makanya di momen hari raya Idul Fitri itu saatnya kita untuk saling memaafkan satu sama lain. Maafin tuh satu sama lain. Orang yang gimana punya ini sama kita segala macam, maafin. Agar kelak hisab kita mudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Paling repot kalau punya dosa sama manusia. Artinya bukan meremehkan dosa, Kalau dosa kita sama Allah, itu insya Allah kita istighfar Allah taala ampun. Tapi kalau masih punya satu tanggungan sama manusia, itu nggak bakalan Allah kasih ampun kecuali orang yang kita punya salah sama dia redha sama kita. Kita wajib minta maaf. Jadi al-Baqir minta maaf, minta ridha atas segala kehilapan, kesalahan. Yang mudah-mudahan antum mau memaafkan al-Baqir. Yang mudah-mudahan kita panjang umur sehat afiat, insyaallah jumpa lagi di waktu yang akan datang. Kita saja ya wallahu a'lam bis-shawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala nadha ashrafna fatub alaina tawbah كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع ضربا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى رسوله نرضى بكل سؤل صلى وسلم ربي عليه عد الحق وآله وصحبه عداد طش الصحب والحمد لله في الملء والثناء الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله